Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiah, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Tujuan kali ini saya untuk membuat video adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Legal Drafting 2. Adapun penjelasan kali ini yang saya paparkan adalah asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah asas kejelasan tujuan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pertama harus dipenuhi adalah asas kejelasan tujuan. Maksud dari asas ini adalah peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk tersebut harus memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan ini harus didukung oleh landasan hukum pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketika tujuan pembentuk peraturan perundang-undangan ini tidak jelas, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan diterima. Yang kedua adalah asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Asas kedua yang harus dipenuhi ketika hendak membentuk peraturan perundang-undangan yaitu adalah asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Maksud dari asas ini adalah lembaga atau pembentuk peraturan perundang-undangan harus lembaga atau orang yang berwenang mengenai materi yang hendak diundang-undangkan. Ini merupakan salah satu tugas lembaga negara. Ketika lembaga negara atau organ pembentuk ini tidak tepat, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat akan dialihkan kepada lembaga atau organ lain dalam berwenang. Yang ketiga yaitu asas kesesuaian antara hierarki, jenis, dan materi muatan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya yang harus dipenuhi yaitu asas kesesuaian antara hierarki, jenis, dan muatan. Maksud dari asas ini adalah yaitu di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setiap hierarki, jenis, dan materi muatan harus diperhatikan dengan seksama. Terdapat prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan. Ketika di antara hierarki, jenis, dan materi muatan ini tidak bersesuaian, maka peraturan perundang-undangan yang dapat dicabut dari pemberlakuannya. Selanjutnya yaitu ada asas dapat dilaksanakan. Asas yang keempat yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas dapat dilaksanakan. Artinya, dari asas ini sesuai peraturan perundang-undangan harus realita alias sesuai dengan kenyataan, sehingga harus dapat dilaksanakan. Agar dapat dilaksanakan, maka lembaga atau organ pembentuk membuat peraturan perundang-undangan tersebut harus memperhatikan efektivitas adanya peraturan perundang-undangan tersebut di tengah masyarakat, baik secara yuridis, sosiologis, maupun fisiologis. Asas yang kelima adalah asas kehasilgunaan dan kedayagunaan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang kelima ini yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Maksud dari asas ini adalah setiap peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat harus benar-benar dibutuhkan dan juga memiliki manfaat yang nyata bagi masyarakat bangsa ini. Berikut masyarakat dan seluruh warga negara yang ada di negara ini. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan ini merupakan salah satu ciri-ciri negara hukum secara umum di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.